Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal kuis TPS yang pertama. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Soalnya itu, diketahui A dan B adalah bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan asli dan A lebih besar dari B. A dan B bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan dari 0, 1, 2, sampai seterusnya ya. Dan A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Nah, diketahui X sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat per A kurang B. Kita tahu bahwa A kuadrat kurang B kuadrat kita bisa buat jadi seperti ini. A tambah B dan A kurang B. Nah, kita masukin aja itu. Jadi X sama dengan akar, langsung kita masukin yang ini. A tambah B, A kurang B. Oke, per A kurang B. Nah, A kurang B dan A kurang B nya mati. X nya sisa X sama dengan akar A tambah B. Dan Y sama dengan akar A tambah akar B. Nah, coba kita kuadratin di kedua sisi. X kuadrat hasilnya apa? A tambah B kan? Kalau Y X kuadrat sama dengan X kuadrat jadi A tambah B dan Y kuadrat jadi A tambah B tambah 2 akar AB kan. Ini A tambah B kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Karena ini dalam akar, maka 2 kali akar A kali akar B jadi 2 akar AB. Nah, kita ketahui bahwa A dan B ini bilangan asli, atau A dan B ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X kuadratnya A plus B dan Y kuadratnya A plus B 2 akar AB, ya pasti di sini lebih besar Y kuadrat kan? Pasti di sini lebih besar Y kuadrat. Nah, kan X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Kita tahu bahwa keduanya ini nggak mungkin minus kan? Dan kita dapat simpulkan bahwa X lebih kecil daripada Y. Jadi jawaban nomor 1 adalah ini yang dihijauin. Oke, kita udah selesai nomor 1. Kita hapus dulu. Oke, kita udah selesai nomor 1. Sekarang ke nomor 2. Kita ke nomor 2. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0 dan X kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dan Y dengan A tambah B kuadrat. Atau kita bisa jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, kita tahu bahwa prinsip plus kali plus kali min dengan min dan min kali min sama dengan plus. Nah, A kurang dari 0, B kurang dari 0, pasti A hanya negatif, B nya negatif. Jadi kalau dikaliin ntar nanti jadi positif. Kalau dipangkatin 2 juga nanti positif. Negatif pangkat 2 jadi positif ya.
X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dengan A lebih kecil 0, B lebih kecil 0. Maka dapat disimpulkan bahwa X kurang dari Y. Kenapa? Karena Y sendiri sama dengan X kuadrat tambah sesuatu. Kita bilang sesuatu itu M. Dan M ini 2 kali A kali B. Kan A kali B itu negatif kali negatif pasti positif kan. Dikali 2 lagi, tambah lebih besar. Jadi jawaban yang benar adalah X kurang dari Y. Kalau kita ubah jadi X kurang dari Y. X kurang Y kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Itu tadi nomor 2. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Nomor 3. Diketahui selisih uang Ayu dan Bunga adalah 10.000. Kemudian Ayu diberikan uang oleh ibunya sebesar sepertiga uang yang dimiliki Bunga, sehingga jumlah uang keduanya yang sekarang menjadi sama banyak. Misal Ayu sama dengan A ya. Ayu A. B sama dengan Bunga. B sama dengan Bunga. Nah, dari kalimat ini kan si Ayu diberikan sepertiga uang yang dimiliki Bunga, sehingga jumlah uang mereka sama kan. Berarti uang si Bunga lebih besar daripada si Ayu. Kita bisa simpulkan kayak gitu. Jadi berdasarkan soal, diketahui selisih uang Ayu dan Bunga adalah 10.000. Berarti bukan Ayu kurang Bunga kan, tapi Bunga kurang Ayu. Sama dengan 10.000. Nah, Bunga kurang Ayu 10.000. Ini kita buat persamaan satu ya. Dan si Ayu ditambah sepertiga si Bunga karena diberikan oleh ibunya sama dengan uang si Bunga. Nah, kita bisa masukin Ayu tambah sepertiga Bunga tadi apa? Dari persamaan satu, Bunga jadi 10.000 tambah uang Ayu sama dengan 10.000 sama dengan Bunga tambah uang Ayu. Nah, dari sini kita kalikan aja. Ayu tambah 10.000 per 3 tambah A per 3 sama dengan 10.000 tambah A. Jadi di sini di sebelah kirinya ini kalau dijumlah terjadi 4 Ayu tambah 10.000 per 3 sama dengan 10.000 tambah Ayu. Jadi kalau kita kali silang yang 3 ini kalikan ke sini, karena itu lebih mudah ya. Ini 4 Ayu tambah 10.000 sama dengan 30.000 tambah 3 Ayu. Nah, kita yang Ayu kita pindahkan ke sini ke kiri, dan yang ini 10.000 kita pindahkan ke kanan. Jadi uang si Ayu sama dengan 20.000 dan Bunga sama dengan Ayu tambah 10.000 kan, atau 30.000. Jadi kalau ditambah Ayu tambah Bunga jadi 50.000. Oke, jawabannya adalah 50.000. Jawabannya adalah 50.000 ya di nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor, kita hapus dulu bentar. Kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Jika 9 pangkat M sama dengan 4, 9 pangkat M sama dengan 4, maka 4 kali 3 pangkat M tambah 1 kurang 27 pangkat M sama dengan, nah di sini ada bahan materi yang eksponensial. Jika A pangkat N kali
tambah 1 itu nanti jadi A pangkat N kali A pangkat 1. Jika A pangkat N kurang 1 jadi A pangkat M kali A pangkat min 1. Atau A pangkat min 1 sendiri adalah 1 A. Oke, kita bahas soalnya. Oh, satu lagi. A pangkat M pangkat ini B, ini adalah ANB. Pangkatnya dikalikan. Oke. Dari sini kan diketahui kalau 9 pangkat M sama dengan 4. Nah, 9 itu berapa? 3 pangkat M. Kan? 3 pangkat M kuadrat. Ya enggak? Ya, jadi gini. Sama dengan 4. Dan 3 pangkat M-nya sama dengan 2. Oke. Yang ditanya 4 kali 3 pangkat M. 4 kali 3 pangkat M plus 1 kurang 27 pangkat M sama dengan berapa? Yang ditanya 4 kali 3 pangkat M plus 1 kurang 27 pangkat M berapa? 4 kali 3 pangkat M kali 3 kan? Karena 3 pangkat M plus 1 jadi 3 kali M kali 3 kali 1 kurang 27 berapa? 3 pangkat 3 kan? 3 pangkat 3 pangkat M. Karena kalau pangkatnya ini bisa langsung dikaliin. Jadi kita masukin nilainya 4 kali 3 pangkat M berapa? 2 kali 3 kurang, atau ini kita bisa membuat jadi 3 pangkat M pangkat 3. Jadi hasilnya 4 kali itu 2 kali 3 6 kurang 2 pangkat 3 atau 8. 24 dikurang 8 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah 16. Oke. Oke, itu tadi soal nomor 4 ya. Enggak, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 5. Jika selisih akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 2a plus 3x tambah a plus 5 sama dengan 0 adalah 3 atau x1, misalnya persamaannya akar-akarnya adalah x1 dan x2 ya. x1 kurang x2 sama dengan 3, maka nilai a kuadrat tambah 2a kurang 12 sama dengan, nah rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat itu adalah akar D per A. Akar D itu determinan sendiri adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, bentuk dari persamaan kuadrat kan gini, AX kuadrat BX plus C sama dengan 0. Ini A adalah konstanta di depan variabel X kuadrat, B konstanta, C konstanta juga. Nah, di sini kan persamaannya X kuadrat tambah 2A plus 3X tambah A plus 5. Jadi X1 kurang X2 nya berapa? Akar-akar persamaannya, selisih akar-akar selisih kuadratnya. Di sini B nya sama dengan 2A plus 3 kan, sesuai dari persamaan yang ini. 2A plus 3, A nya sama dengan 1, C nya sama dengan A tambah 5. Kita masukin aja akar D per A. Atau kita dapat nanti X1 kurang X2 sama dengan B kuadrat 2A plus 3 kuadrat kurang 4AC. 4 kali 1 kali A tambah 5 ke A 1 dengan akar 4A kuadrat, 2A plus 3 dikuadratin kan 4A kuadrat tambah 6 kali 3 kalikan 2 jadi 12A jangan lupanya, tambah 3 kuadrat 9 kurang 4A kurang 4 kali A kurang 20 11. Ini kan X1 kurang X2 jadi 3. Kita masukin ini, kita akarnya kita pindah ke kiri jadi 9. 3 pangkat 2 9 dan 4A kuadrat tambah 8A kurang 11 atau
4A kuadrat tambah 8A kurang 9-nya kurang sana, kurang 20 sama dengan 0. Yang ditanya apa? A kuadrat tambah 2A kurang 12 kurang 7 kurang 7 kurang 7 di kedua sisi. Tunggu. A kuadrat tambah 2A kurang 5 kurang 7 di kedua sisi ya. Jadi A kuadrat tambah 2A kurang 12 dengan min 7. Jadi jawabannya adalah min 7. Jawaban nomor 5 adalah min 7 yang warna hijau. Oke, kita udah bahas nomor 5. Sekarang kita bahas nomor 6. Jika log x y sama dengan setengah, log x y sama dengan 2/5, maka nilai log y w sama dengan. Nah, kalau bentuk log a b sama dengan c ini nanti jadi bentuknya adalah a log b sama dengan c. Oke, berarti dari soal yang ini x log w sama dengan setengah, dan bentuk logaritma ini kita bisa ubah ke eksponensial. Jadi a log b sama dengan c, jadi a pangkat c sama dengan b. Contohnya 2 log 8 sama dengan 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita bisa ubah begitu. Dan soal yang kedua, xy log apa tadi? Sorry, di sini kurang w. Log w sama dengan 2/5. Nah, kita dapatkan tadi kalau w itu sendiri x pangkat setengah, dan w untuk yang kedua yang dibintangin ini sama dengan xy pangkat 2/5. Jadi kita samain aja. Jadi hasilnya x setengah sama dengan xy pangkat 2/5. X setengah x pangkat 2/5 kali y pangkat 2/5. Nah, yang ditanya y log w. Y log w. Kita dapat y 2/5 sama dengan ini yang kita pindah ke kiri, x pangkat 2/5 kita pindah ke kiri dan jadi dikurangnya. Jadi misalnya gini, x pangkat a kali x pangkat b kali c misalnya, jadi x pangkat a kurang b dengan c. Jadi ini x pangkat setengah kurang 2/5. Y pangkat 2/5 sama dengan setengah kurang 2/5 berapa? 5, 4, 1/10. X per 10. Jadi y sama dengan x per 10 pangkat 5/2. Sorry, ini nggak kelihatan 1/10 ini. Pangkat 1/4. Dan x sendiri adalah w pangkat 2 kan. Kalau gini, a sama dengan b pangkat setengah mengakibatkan a pangkat 2 sama dengan b. Hanya gitu. Jadi y sama dengan x pangkat setengah. X ini kan w kuadrat pangkat 1/4 jadinya. Yang pangkat-pangkat kan nanti tinggal dikali, tinggal w pangkat setengah. Nah, ada salah satu sifat dari a logaritma jika a pangkat b log c pangkat d, itu nanti hasilnya jadi d per b. Sorry, ini kurang ke atas ya. Ada sifat logaritma yaitu a pangkat b log c pangkat d
C pangkat D, jadi hasilnya D per B A log C. Ingat itu. Nah, di soal kan ditanya Y log W, sedangkan Y nya itu adalah W pangkat setengah. W pangkat setengah log W itu kan W pangkat 1 ya, jadi hasilnya 1 per setengah log W log W, hasilnya adalah 2. Nah, jadi jawaban nomor 6 jawabannya adalah 2 C. Itu ya. Iya ya. Kita hapus dulu. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Soal logaritma lagi ya. Soal nomor 7. Oh iya, logaritma ada ciri-ciri logaritma. Tadi lupa dibahas ya. Ciri-cirinya, kalau itu yang tadi yang sebelumnya udah ada ya. Jadi sisanya yang ini. A log B itu sendiri sama dengan 1/B B log A. Nah, A log B sama dengan 1/B log A. Nah, soalnya A sama dengan log 4X atau 4 log X, dan B sama dengan 2 log X. Jika log 4 log B tambah 2 log A sama dengan 2, maka nilai A tambah B. Menarik. Kan A ini 4. Ini 4. B tambah 2 log A sama dengan 2. Ada lagi ciri-ciri dari A logaritma yang belum kita pelajarin tadi, yaitu A log B kurang A log C sama dengan ini A nya kurang ke atas ya. A log B per C. Tapi di sini enggak, yang A di sini sama dengan yang A di sini ya, jangan berbeda. Kalau berbeda nggak bisa. Dan A log yang lain, A log B tambah A log C, jadi A log BC dikali ya. Kalau dikurang dibagi, kalau ditambah dikali. Jadi 4 log B tambah 2 log A sama dengan 2. Nah, 2 di sini, 4 di sini kan kita bisa buat 2 pangkat 2 log B tambah 2 log A. 2 kan kita bisa buat jadi gini kan, 2 log 4 ya enggak, 2 itu 2 log 4, atau ini 2 sama dengan 2 log 4, atau 2 pangkat 2 kan 4, itu dia sih. Jadi di sini 2 log 4. Biar kita samakan semuanya di sini 2 biar jadi mudah ya. Nah, di sini kan 2 pangkat 2 log B tambah 2 log A. Jadi gimana kita cara ngilangin yang 2 pangkat 2 ini, yang 2 di pangkat ini? Kita hilangin, caranya gimana? Ya seperti sifat tadi ya, kita tinggal buat ini menjadi setengah. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 log B sendiri kan jadi B pangkat 1 kan B juga. Jadi hasilnya setengah 2 log B. Atau setengahnya ini kita pindahin aja langsung ke pangkat yang B nih. Jadi 2 log B pangkat setengah tambah 2 log A kemudian 2 log 4. Nah, di sini kan kalau ditambah tadi sifatnya apa? Dikali kan, 2 log, tinggal jadi 2 log A kali B pangkat, B nya yang dipangkat ya, B nya pangkat setengah kemudian 2 log 4. Nah, sifat yang lain dari logaritma, kalau udah di sini ininya sama, ini logaritma, kita bisa coret ini. Jadi tinggal AB pangkat setengah sama dengan 4. Itu kan kita ketemu AB pangkat setengah sama dengan 4. Dan
diketahui kan tadi A sama dengan apa? A sama dengan 4 log X. 4 log X. Tadi kan A sama dengan B sama dengan 2 log X. 2 log X. 2 log X. X-nya jadi X sama dengan A pangkat 4 kan. Dan X juga sama dengan B pangkat 2. Sorry salah. Bukan A pangkat 4 B pangkat 2, tapi kebalik. X sama dengan 4 pangkat A. X sama dengan 2 pangkat B. Nah, kita masukin aja, kita samain aja. Jadi 4 pangkat A sama dengan 2 pangkat B. Tadi kita dapatkan kalau A-nya itu nanti, ini A-nya jadi 4 per B pangkat setengah kan. Nah, kita masukin aja 4 pangkat A ke sini. A-nya tadi 4 per B pangkat setengah dengan 2 pangkat B. 4 itu kan 2 pangkat 2. Maka 4 per B pangkat setengah dengan 2 pangkat B. Nah, ini tinggal 2 pangkat 8 per B pangkat setengah dengan 2 pangkat B. Nah, di eksponen, kalau ini A pangkat X sama dengan A pangkat Y, jadi kita tinggal bisa ngabisin sama dengan X sama dengan Y. Itu udah pasti ya. Berarti di sini tinggal ini 8 per B pangkat 8 per B pangkat setengah sama dengan B atau 8 sama dengan B pangkat 3 per 2, dan B sama dengan 8 pangkat 2 per 3 atau 4. 8 kan 2 pangkat 3, pangkat 2 per 3 lagi jadi 4 ya. Kita dapat B sama dengan 4 dan 4 kita lihat lagi, dan B pangkat setengah sama dengan 4 dan sama dengan AB pangkat setengah. Jadi 4 sama dengan B pangkat setengah berapa? 4 pangkat setengah 2. Jadi A sama dengan 2. A tambah B atau 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi jawaban nomor 7 sama dengan 6. Sama dengan 6. Benar. Benar. Angka 7 sama dengan 6. Yeay. Selesai nomor 7. Sulit atau salah? Sulit sih. Tadi berapa menit? 2 menit ya? 2 menit. Sorry. Sekarang ke soal nomor 8. Kita kerjakan nomor 8. Untuk cara cepat mengerjakan ini ya kita tinggal menghafal ya. Kalau huruf O itu 15, ini aja dihafal. J pasti 10. Yang bedanya 5 kita hafal ya. E 5. Terus 20 apa? 20 T. Ya 25 Y. Oke, ini kayak huruf gitu soalnya. A dianggap 1, B dianggap 2, supaya memudahkan kita. V berapa? Kalau 20 T, U 21, V 22, V 22, T 20, B 2, R 18, terus P 16, E sama dengan 5, N sama dengan 14, L 12, H8, dan J sama dengan 10. Lihatnya kita bentuk jadi gini, 22, 20, ini supaya memudahkan ya, 2, R tadi berapa, 18, 16, 5, N 14,
M14, L12, H8, J10. Ditanya 2 setelahnya ya. 2 setelahnya. Nah, pola yang kita bisa lihat di sini yaitu yang pertama tunggu, tawaran itu. Yang pertama yang ini beda min 4. Bedanya di sini 2 ya. Min 4, min 4. Udah, itu yang min 4. Terus yang ini min 4. Beda 2, beda 2, min 4. Dan kesini beda 2. Kesini 12 kurang 4 berapa? 12 kurang 4 adalah yang 8. Nah, satu lagi polanya dia dapat 1, 8. Yang ini tinggal 2 ke 5 plus 3. 5 plus 8 plus 3. Dan 8 ke plus 3 sama dengan 11. Jadi jawabannya 8 dan 11. 8 itu apa? Kita dapat 8 itu sebenarnya H, 11 itu sebenarnya K. Jadi jawabannya adalah HK. Tadi total waktunya 45 detik ya. Kira-kira bisa. Oh, nggak tahu deh. Oke, ini yang nomor 9 yang gampang lah. Ortopedi ini tinggal pengetahuan umum kita ya. Ortopedi itu ilmu tentang medis ya. Jawabannya ilmu yang berhubungan dengan medis itu penyembuhan tulang. Nomor 10. Sini adalah soal tentang aljabar ya. Yang pertama rumus yang kita harus tahu A tambah B pangkat 2 jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat dan A kurang B kuadrat kemudian kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat dan A kuadrat kurang B kuadrat ini A tambah B A kurang B. Dan satu lagi, kalau kalian jumpa yang kayak gini A kali B kurang A kali C jadi A B kurang C. Nah, soalnya kan 375 kuadrat tambah 475 kuadrat kurang 325 kuadrat kurang 225 kuadrat. Kalian kan pasti mikir kayak gak mungkin pakai kalkulator ya, besar banget kan. Kan lagian di tes nggak bisa pakai kalkulator. Jadi caranya adalah pakai aljabar. 375 supaya jadi kayak gini. Kita cari yang dikurang ya, yang ini aja dong. Jadi tinggal 375 tambah 325 itu kan bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jadi gini 375 tambah 325 kali 375 kurang 325 tambah 475 475 sama yang 225 475 tambah 225 kali 475 kurang 225 375 tambah 325 jadi 700 375 kurang 325 50 tambah 475 tambah 225 mana 700 475 kurang 225 ini 250. Nah ini kan ada 2700 nya dari kiri dan kanan, jadi kita pakai rumus yang ini mempermudah ya. 700 kali 50 tambah 250 hasilnya 700 kali 300 21 tambah 04 210.000 Oke, kita udah membahas soal 1 sampai 10 soal kuis untuk kuis yang pertama TPS ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yang ini bermanfaat ya. Untuk kuis kedua akan diberikan hari ini dan pembahasan diberikan besok. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan like dan share ya. Oke, bye.